Dan kita perlu tahu, manusia-manusia terbaik pun di muka bumi ini, itu diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang tidak diuji. Tidak ada yang tidak diuji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Dan nikmat ini tidak terhingga. Terkhususkan lagi nikmat Islam dan iman, di mana dengannya kita mengenal Tuhan kita Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhirnya kita punya panduan hidup, tahu mana yang boleh dan tidak boleh selama hidup di dunia, dan juga tahu target utama kita adalah kembali kepada Allah di akhirat sana, dan insya Allah menuju ke tempat terbaik yaitu surga. Dan kita sebagai orang beriman diperintahkan agar bagaimana setiap orang di antara kita menikmati nikmat Allah Subhanahu Wa Taala dan bersyukur kepadanya. Baik teman-teman sekalian, kita akan masuk ke bahasan kita tentang masalah penerimaan terhadap takdir atau sabar. Kita akan mulai dulu dengan masalah penting untuk difahami. Ya. Sabar itu teman-teman sekalian bukan pada saat terjadi sesuatu yang kita tidak sukai, kemudian kita elus dada dan duduk manis. Misalnya ada orang sakit, sabar ya, suruh duduk aja. Atau kita mengatakan, sudah saya sabar saja. Karena saya belum dapat kerjaan misalnya. Dia duduk aja, nganggur. Itu keliru. Penempatan sabarnya salah. Tapi sabar itu adalah menerima takdir Allah, kemudian ikhtiar mencari jalan keluar. Contoh misalnya, kita tidur malam hari sehat-sehat saja. Begitu bangun pagi hari, kita flu. Di sini ujian sedang datang. Sabar. Gimana sabarnya? Terima dulu. Oh, Allah sedang menguji saya. Lalu ikhtiar. Minum obat, minum teh hangat. Nah, itu namanya sabar. Dan juga menahan lisan dari keluh kesah. Karena kalau orang berkeluh kesah tentang ujian datang kepadanya, semua orang diberitahukan, maka seperti dia sedang mengeluhkan Tuhannya yang sedang menguji dia. Dan ini tidak boleh. Tidak boleh sama sekali. Makanya dalam Islam masalah sabar ini betul-betul ditekankan definisinya. Ya. Ibrahim Al-Khawwas, ya, rahimahullah mengatakan, hakikat sabar adalah teguh di atas kitab, Alkitab dan Sunnah. Maksudnya mengikuti panduan Al-Quran dan Sunnah, wahyu. Bagaimana panduannya? Kayak tadi saya katakan. Semua orang akan diuji. Mustahil ada orang tidak diuji. Cuma memang ujiannya terbagi dua. Ada yang ujian memang murni dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menguji iman seorang hamba, sehingga ini bisa membersihkan dosanya dan juga mengangkat derajat dari surga. Ada derajat di surga teman-teman sekalian tidak bisa dijangkau kecuali dengan ujian dan sabar. Mungkin tidak bisa dengan 100 tahun sholat, 100 tahun puasa. Tapi dengan 10 tahun sakit bisa dia sampai derajat itu. Makanya ada hamba yang rutin berobat terus selama 10 tahun. Karena itu untuk derajatnya di surga. Dan kalau dia tahu ternyata untuk itu dia akan bisa menerima dengan luar biasa. Karena ada dalam hadis Bukhari, seorang wanita berkulit hitam, disebutkan dalam hadis begitu, dia datang kepada baginda Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, sungguhnya saya kena penyakit epilepsi, ayan. Tolong doakan agar Allah sembuhkan saya. Apa jawaban Nabi SAW? Kalau kau mau, saya bisa doakan. Detik ini saya doakan sembuh. Langsung seketika, karena mujizat. Tapi kalau kamu bersabar, maksudnya terima dulu ini sebagai ujian dari Allah, sambil kamu ikhtiar. Tetap berobat, ya. Maka bagimu surga. Maka kata wanita tersebut, kalau gitu saya sabar ya Rasulullah. Karena dia punya keimanan, langsung dia terima itu. Tapi ya Rasulullah, kalau begitu, minimal saya kalau sedang kambuh, sering tersingkap aurat saya. Doakan agar jangan aurat saya tersingkap. Maka Nabi SAW pun mendoakan dia. Jadi ini luar biasa nih. Ya. Bagaimana Islam datang mengajarkan seperti itu. Kemudian juga pada saat Atta rahimahullah, seorang ulama tabi'in yang ada di Mekah sini, pernah ditanya tentang sabar itu apa. Beliau mengatakan sabar adalah menyikapi musibah dengan adab dan cara yang santun dan baik. Maknanya jangan dengan marah-marah, jangan dengan menghardik diri sendiri, sibuk menyalahkan orang-orang sana sini, nggak ada gunanya. Ada ujian yang kedua, disebabkan karena perbuatan kita, sehingga Allah datangkan sebagai peringatan. Ya. Dan umumnya ini biasanya apa yang kita lakukan pada orang, terjadi pada kita.
Nah, kita pernah gibah orang, jangan heran satu waktu kita digibah. Kita pernah pukul orang, yang kita akan dipukul juga. Itu biasa. Kita pernah menipu orang, kita akan ditipu. Kama tadinu tudan. Ya, sebagaimana kau berperilaku, maka akan seperti itu. Dan ada banyak riwayat menyebutkan tentang masalah dari baginda Nabi SAW. Ya, bagaimana kalau seseorang itu menilai atau menyalahkan atau apalah tentang orang lain, ya, yang sejenisnya, maka dia tidak akan meninggal kecuali akan menimpahnya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, hati-hati, jangan sibuk mengolok-olok orang, ya, menilai kesalahan orang. Bukan tugas kita itu. Kalau ada kesalahan dari orang, tugas kita atau kekeliruan, maka tugas kita adalah menasihati, memandu dia, berbagi agar dia bisa, ya, menemukan solusinya. Ya. Jadi kita bisa seperti itu. Kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena sedang tidak menimpa kita. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, siapa yang melihat satu kekurangan atau ujian pada seseorang yang tidak menimpa dirinya, maka hendaklah dia mengucapkan, Alhamdulillahilladzi afani mimma btala bihi. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku atas apa yang diujikan kepada orang ini. Wa faddalani ala katsirin mimma khalaqa tafdila. Dan telah mendahulukan aku dengan kelebihan yang banyak dibandingkan makhluk-makhluknya yang lain. Itu yang kita dianjurkan. Jangan malah kesalahan orang, kekeliruan orang, atau kekurangan orang kita jadikan sebagai bahan olokan. Nah, bisa kembali kepada hadis tadi, kalau kita jadikan seperti itu, satu waktu pasti akan menimpa kita juga. Jadi harus hati-hati. Nah, dalam istilah agama kita ini sering kami sampaikan di pengajian ada istilah syamata. Syamata itu menganggap remeh. Bahkan kalau pasukan Islam sedang bertemu dengan pasukan kafir pun, dilarang pasukan Islam menganggap remeh pasukan kafir. Nabi SAW sering berlindung mengatakan, dan aku berlindung kepadamu ya Allah, min syamata tidak ada, dari menganggap remeh pasukan. Jadi nggak boleh sama sekali. Kalau ada kekurangan pada diri orang, kita Alhamdulillah, engkau tidak ujikan padaku ya Allah. Gitu. Ya. Dia butuh masukan, dia butuh nasihat, dia butuh saran, berikan. Tapi kita bersyukur karena kita tidak diuji. Jangan malah temannya cadel, dicontoh-contohin, gitu kan, diolok-olok. Ya, ada banyak orang begitu ya, sehingga ini akhirnya akan menimpa dirinya sendiri. Jadi ini harus hati-hati. Oleh karena itu kita harus betul-betul menanggapi semua ujian datang dengan melihat nih. Kalau kita merasa kita nggak melakukan kesalahan kepada Allah, berarti dia murni ujian yang Allah datangkan untuk pengampunan dosa kita yang lalu-lalu atau peninggian derajat kita. Kalau ada sesuatu yang pernah kita lakukan, berarti itu sebabnya. Ini hukumannya. Ya, ini hukumannya. Makanya ada banyak ikhwan dan akhwat kita yang sudah hijrah. Kemudian mereka mengatakan, kenapa Ustaz ya setelah hijrah, saya ternyata masih ada ini dan itu. Ya. Pikirannya itu orang kalau sudah hijrah, sudah dekat dengan Allah, berarti tidak ada ujiannya. Keliru ini. Justru ujian akan datang. Ya, ujian akan datang. Datang kalau dia memang tidak melakukan dosa, berarti Allah ingin segera melipat gandakan banyak pahala dia, pembersihan dosa dia, peninggian derajat yang dia tidak bisa jangkau memang. Karena terlalu banyak waktu yang dia buang-buang dan lalaikan sebelum dia berhijrah. Atau kalau memang sebelum dia hijrah pernah dia sakitin orang lain, nah saat ini datang pembersihannya. Bahkan termasuk rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kalau Allah datangkan hukuman di dunia sebelum akhirat. Itu termasuk rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah sayang dengan seorang hamba, Allah akan bersihkan hukuman dia, hukuman dia di dunia sebelum di akhirat. Dan kita perlu tahu, manusia-manusia terbaik pun di muka bumi ini, itu diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang tidak diuji. Tidak ada yang tidak diuji. Para nabi-nabi pun diuji. Jadi bukan mereka karena nabi orang terdekat dengan Allah lalu tidak diuji. Oh, diuji semuanya. Tapi ujian-ujian ini, ya, ada yang karena memang Allah murni menguji mereka. Ada yang memang ada yang melakukan kesalahan lalu Allah SWT berikan peringatan supaya berhenti dari kesalahan tersebut. Dalam surah Al-An'am ayat 34 Allah berfirman, saya bacakan, walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udzu hatta atahum nasruna wa la mubaddila li kalimatillah wa laqad ja'aka min naba'il mursalin. Ini Allah SWT kokohkan hati Nabi Muhammad SAW dengan ayat ini. Karena Nabi SAW diuji sama Allah SWT. 13 tahun fase dakwah di kota Mekah yang kita sekarang ada. Kita bisa rasakan ketentraman seperti ini.
pembangunan renovasi masjid haram luar biasa, kita bisa tawaf, kita bisa sa'i, kita bisa ibadah. Ini tidak terjadi di awal Islam. 13 tahun awal Nabi SAW menyampaikan agama di sini, itu luar biasa ujiannya, luar biasa. Nah, untuk menguatkan hati Nabi SAW, Allah menurunkan firman-Nya dalam surah Al-An'am surah 34 tadi. Saya bacakan kembali, ya, atau terjemahan langsung kan sudah baca ayat tadi ya. Dan sungguhnya telah didustakan pula rasul-rasul sebelum kamu, hai Muhammad. Akan tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka. Disuruh sabar, ya. Sampai datang pertolongan Allah kepada mereka, tidak seorang pun. Jadi di sini perlu digarisbawahi kata para ulama, Allah mengatakan sampai datang pertolongan kepada mereka, artinya akan datang pertolongan bila orang itu sabar, gitu. Ya. Tidak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimat atau janji-janji Allah, dan sungguhnya telah datang kepadamu sebagian dari berita rasul-rasul itu. Maksudnya, setelah sampai kepadamu berita ini, hai Muhammad, maka pastikan, ya, engkau juga harus bersabar sebagaimana mereka bersabar. Daqqaq, Ad-Daqqaq rahimahullah, nama seseorang ya, Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, hakikat dari sabar yaitu tidak memprotes sesuatu yang sudah ditetapkan dalam takdir. Adapun menampakkan musibah yang menimpa selama bukan untuk berkeluh kesah kepada makhluk, maka hal itu tidak meniadakan kesabaran. Maksudnya, kalau kita lagi sakit lalu kita konsultasi pada dokter, itu bukan tidak sabar. Itu salah satu bahan ikhtiar. Yang penting kita terima dulu, oh Allah lagi uji saya dengan sakit nih, kita terima dulu. Dan kita menikmati proses ujian itu sebagaimana kita nikmati kalau nikmat sedang ada. Ya. Sebagaimana kita merasakan nikmatnya makan makanan yang lezat, di saat kita lapar kita nikmatin proses lapar itu sampai nanti ikhtiar mencari dan Allah hilangkan rasa lapar tadi. Maka dua-dua ini sama, berimbang dalam kita menikmatinya. Gitu. Menikmati proses ujian itu luar biasa itu. Ya. Luar biasa. Akan membuat orang belajar banyak sekali dari kehidupan dia. Misalnya dia kalau lagi sakit, dia terus merenungi hikmah apa yang bisa saya ambil ya. Oh enak sekali ya, sekarang kita lagi flu dengan demam misalnya. Atau meriang. Begitu di depan kita ada orang minum air es, enak benar orangnya. Kita dulu juga begitu. Nah dengan sakit kita bisa jadi tahu nilainya itu kan. Jadi pada saat sehat nanti kita lebih menjaga, kita lebih bersyukur. Memang begitu. Kalau Allah tidak pernah datangkan ujian teman-teman sekarang, kita akan kufur nikmat semuanya. Orang akan kufur gitu. Tapi dengan ujian datang dia jadi belajar. Kalau dia punya Tuhan yang mengatur, dia juga harus kembali kepada Tuhannya. Dia harus bisa melalui dengan baik. Nah, itu poinnya. Nah, tapi kalau orang misalnya menyampaikan kepada semua orang, ada yang sedang menimpa dia, satu kampungnya semua tahu masalah dia. Maka orang ini seperti sedang mengeluhkan Tuhannya. Padahal Allah SWT menguji dia untuk justru meningkatkan derajat dia. Harusnya dia bisa menerima itu. Ya. Ini kurang lebih 3 pendapat ulama ini dinukil dari kitab ya, Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Tentang pernyataan mereka berhubungan dengan masalah sabar itu sendiri. Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah, salah satu ulama di Saudi, yang masih hidup. Beliau mengatakan kurang lebih terjemahannya, sabar itu secara bahasa atau etimologi adalah menahan diri. Menahan diri. Baik dari keluh kesah lisan, ya, sikap tangan, ya, seperti memukul-mukul badan. Ya. Dan Allah SWT berfirman kepada nabinya yang artinya sabarlah. Sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang berdoa kepada Rabb mereka. Maksudnya adalah tahanlah dirimu untuk tetap bersama mereka. Adapun di dalam istilah syariat atau terminologinya, sabar adalah menahan diri di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk meninggalkan kedurhakaan atau kemaksiatan kepada Allah. Jadi ini memang penjelasan para ulama gamblang atau gamblang sekali tentang masalah sabar ini. Ibnu Rajab menjelaskan sabar itu memang ada tingkatan-tingkatan juga. Ya, dan ada ragamnya. Beliau mengatakan sabar ya, yang dipuji ada beberapa macam. Yang pertama sabar di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi untuk azan, sholat, gitu kan, duduk di majelis ilmu seperti ini, lowongin waktu pergi haji dan umroh misalnya, apa saja, bangun tengah malam sholat, ya, itu butuh kesabaran dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang kita butuh sabar untuk melakukannya.
Kemudian yang kedua, sabar dalam menjauhi kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Setiap orang di antara kita pasti punya peluang untuk berbuat dosa. Tapi pada saat peluangnya datang, dia bersabar. Jangan dia iakan. Diajak untuk menipu, diajak untuk berzina, diajak untuk ini dan itu, dia tolak, dia sabar. Nah. Kemudian, sabar dalam menanggung takdir yang terasa menyakitkan. Nah, ini juga bagian daripada sabar itu sendiri. Karena umumnya ujian tidak menyenangkan. Orang sakit misalnya, ya, orang diganggu orang lain. Ya. Memang tidak nyaman, tapi sedang terjadi. Solusi terbaik adalah sabar. Terima itu sebagai ujian dari Allah, kemudian ikhtiar cari jalan keluar. Ya. Nabi SAW dicaci maki oleh orang-orang munafik selain orang-orang kafir pada saat itu. Dan bahkan setelah pembebasan kota Mekah, setelah menguasai kota Madinah, Nabi SAW masih diganggu. Sampai menjelang wafat pun Nabi SAW masih diganggu oleh orang-orang munafik. Itu banyak sekali. Ya. Kisah-kisah yang berhubungan dengan masalah ini. Apa yang Nabi sampaikan, orang munafik mengatakan Muhammad ini ngawur. Masa ngomong gitu, masa bilang begini. Begitu-begitu. Yang tidak sopan kepada Nabi SAW. Sementara para sahabat Nabi Ridwanul Alim yang betul-betul mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, menatap wajah Nabi saja mereka tidak berani. Bahkan digambarkan ya, oleh beberapa tokoh Quraisy. Seingat saya namanya Urwa bin Mas'ud. Dia adalah dutanya Quraisy. Dia mengatakan, wahai Quraisy, saya telah mendatangi Kaisar Romawi, Kisra Persia, Najasyi di Ethiopia. Tapi saya belum pernah melihat ada orang-orang yang menghormati pimpinan mereka sebagaimana para sahabat Muhammad menghormati Muhammad. Jadi mereka bahkan tidak berani memandang wajahnya. Pada saat jalan mereka mendahulukannya. Dan kalau jalan di bawah terik matahari mereka menaunginya. Bahkan kalau Muhammad berwudu dan mengeluarkan riaknya, habis kumur-kumur mereka memperebutkan dan menggosok di badannya. Tapi ini Nabi SAW. Ya. Ini Nabi, bukan riak saya, bukan riak siapapun. Ini Nabi SAW. Jangan dipukul rata, nggak boleh. Kalau kita hidup di masa Nabi SAW, kita bisa tabarruk, mengambil dari Nabi SAW. Tapi para sahabat itu saking memuliakannya, baginda Nabi SAW. Gitu kan. Ini orang-orang beriman memang menghormati Nabi SAW. Tapi orang-orang yang munafik tidak seperti itu. Ya. Jadi kita harus sabar juga. Yang ketiga dengan ujian yang datang. Memang menyakitkan dalam ujian harian. Ya. Dan ini adalah lazim terjadi. Siapa di antara kita yang tidak pernah sakit? Siapa di antara kita yang tidak pernah ditipu? Siapa di antara kita yang tidak pernah digibah? Yang tidak pernah difitnah? Siapa di antara kita yang orang utang semuanya bayar? Kalau ada coba angkat tangan, ada nggak? Saya mau kasih mic untuk bicara, coba jelasin. Oh iya Ustadz, saya memang nggak pernah sakit. Wah itu, coba. Atau saya memang selama hidup nggak pernah ditipu. Nah. Saya nggak pernah keseleo. Nah. Saya nggak pernah difitnah. Coba. Siapa di antara kita yang melalui rumah tangganya, terus nggak pernah cekcok? Ada? Ada, Masya Allah. Mana? Coba. Iya. Ternyata ada saja. Dan itu terjadi pada Nabi SAW. Ya. Tapi pada saat sedang datang, kita jadikan sebagai bahan. Kita langsung gini, lihat. Oh ujian ini ternyata saya kayaknya nggak buat salah nih. Oh berarti murni ujian dari Allah. Udah sabarin aja, terima. Berarti ini peninggian derajat nih. Setiap ujian ini, di ujung jalannya ada satu hadiah besar. Tapi prosesnya sabar. Kalau selama perjalanan keluh kesah terus tidak ada manfaat. Apa kata Umar radhiyallahu anhu? Dia tidak akan dapat bonus itu. Kata Umar, orang dalam menghadapi ujian terbagi. Ada orang yang dia bisa menerima itu sebagai putusan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dia dapatkan adalah dia mendapatkan pahala. Dia mudah dalam melalui prosesnya dan dia akan dapat jalan keluarnya. Sekarang kita lagi sakit. Oh Allah lagi uji saya. Udah, dia tenang aja. Dapat pahala. Karena menerima sebagaimana Allah kasih dia kesehatan, Allah kasih dia sakit. Sebagaimana Allah kasih dia masa muda, Allah kasih dia masa tua. Ya, begitu terus ada ujian ini kan berpasang-pasangan. Maka dapat pahala. Yang kedua dia mudah melaluinya. Orang kalau tahu ini lagi diuji, ya sudah nikmati aja prosesnya. Toh pahala berjalan dan pasti menemukan solusinya. Atau yang kedua, orang nggak bisa terima. Dia dapat dosa kena protes keputusan Tuhannya. Dia sulit melaluinya karena semua keluh kesah dan tidak menemukan jalan keluarnya. Dia tidak ada opsi lain, gitu kan? Ibnu Hajar berkata, rahimahullah, sesungguhnya Allah memiliki hak untuk diibadai oleh hamba
di saat tertimpa musibah. Sebagaimana ketika dia mendapatkan kenikmatan. Jadi kalau kita sedang sehat, kita sedang melimpah nikmat baik luar biasa, kita harus pakai itu dalam ketaatan. Sebagaimana kita jelaskan kemarin di syukur. Tidak pantas seorang hamba yang diberikan harta, diberikan kesehatan, kekuatan, dipakai dalam dosa. Tidak pantas. Karena ini lagi diberikan fasilitas gitu kan. Bisa dipakai pada ketaatan. Nah beliau mengatakan, begitu juga pada saat ujian datang. Di situ ada nilai ibadahnya sendiri. Yaitu dengan bersabar. Menerima ini, oh Allah lagi uji saya. Ya. Ibarat kita kalau mau naik kelas, kita diuji. Di sekolah, di kampus misalnya. Maka ujian ini kan untuk naik level nih. Nah orang kalau menerima itu sudah ujian, saya belajar, saya paksain diri, nikmatin prosesnya, nah dia dapat nilainya. Tapi kalau dia tidak mau, kalau saya nggak mau ujian deh, udah tidak lulus. Contohnya gitu. Dan beliau mengatakan, maka sabar adalah kewajiban yang selalu melekat kepadanya. Dia tidak boleh keluar darinya untuk selama-lamanya. Sabar merupakan penyebab untuk meraih segala kesempurnaan. Syekh As-Sa'di rahimahullah, seorang ulama di Saudi ini, tapi sudah lama meninggal beliau. Ratusan tahun yang lalu. Beliau ahli tafsir dan juga ahli akidah mengatakan, adapun sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan sabar dalam menjauhi kemaksiatan kepadanya, maka hal itu sudah jelas bagi setiap orang bahwasanya keduanya merupakan bagian daripada keimanan. Bahkan kedua hal tersebut merupakan pokok dan cabang daripada keimanan. Karena pada hakikatnya iman itu secara keseluruhan merupakan kesabaran. Ya, untuk menetapi apa yang dicintai Allah dan ridhoinya, serta untuk senantiasa mendekatkan diri kepadanya. Jadi maksudnya sabar dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah, tadi yang jenis sabar yang pertama, dan sabar dalam meninggalkan dosa ini adalah bagian dari cabang keimanan. Dan ini tidak mungkin kecuali dengan sabar. Ya, duduk pengajian begini dengarin 1 jam 2 jam duduk, padahal kita bisa tidur, bisa makan, bisa santai-santai, tapi kita sabarin. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Begitu juga dengan meninggalkan dosa-dosa. Setiap ada peluang datang, setiap orang kita pasti punya peluang berzina, berbohong, menipu. Pasti nggak mungkin tidak. Dan terlintas dalam hidup kita. Tapi bagaimana kita bersabar pada saat itu. Kemudian juga ya, beliau mengatakan, demikian pula sabar dalam menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Dan juga karena sungguhnya agama ini berporos pada 3 pokok utama, membenarkan berita dari Allah dan Rasulnya, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, dan juga menjauhi larangan-larangan keduanya. Ini penyampaian ulama tentang masalah sabar itu sendiri. Ya. Sabar juga ini, teman-teman sekalian, akan mendatangkan kebahagiaan dalam jiwa. Sadar atau tidak disadari. Karena kalau lagi ada ujian, ada kan mungkin Bapak Ibu pernah alami keadaan di mana kita nggak tahu harus buat apa lagi. Untuk di satu titik kita tidak harus buat apa lagi. Solusinya nggak ketemu, kita sudah konsentrasi ini tidak bisa ketemu, ya. Maka di saat itu tidak ada solusi kecuali sabar. Tetap berkeluh kesah, dia gelisah. Tapi kalau dia bersabar, oh ini Allah lagi uji saya, sudah dia kembalikan kepada Allah, dia wudu, dia sholat, maka pada saat itu dia akan mendapatkan ketenangan. Itu solusi yang terbaik. Ya. Dan Umar bin Khattab mengatakan, kami berhasil ya, memperoleh penghidupan terbaik kami dan melalui sabar. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, riwayat ini. Nabi SAW juga mengingatkan kepada kita tentang 2 hal ini. Sayap kehidupan antara syukur kalau ada nikmat dan sabar kalau ada ujian, itu disatukan dalam satu hadis. Yang masyhur kata Nabi SAW, ajaban di amri mu'min, sungguh mengagumkan perkaranya orang-orang beriman. Ya. Inna kulla amrahu khair, karena semua perkara hidupnya baik. Wala yakunu dzalika illa lil mu'min. Itu tidak dimiliki kecuali orang-orang beriman saja. In asabahu sarra syakar. Kalau diberikan nikmat, dia bersyukur. Wa in asabahu dharra fa kana khairan lahu. Itu baik bagi dia. Kalau diberikan nikmat, dia bersyukur. Dia nikmati dan dia bersyukur. Alhamdulillah, dia nikmati makanan, minuman, pakaian, biologis halal dan segala macam. Lalu dia bersyukur. Ya. Itu baik buat dia. Wa in asabahu dharra sabar fa kana khairan lahu. Dan kalau dia diberikan ujian, maka dia bersabar. Dan itu lebih baik buat dia. Hadis riwayat Imam Muslim. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, sabar adalah separuh keimanan. Sabar adalah separuh dari keimanan. Dinukil oleh Abu Nuaim dalam kitab Al-Hilya. Dan Al-Bayhaqi dalam kitab Az-Zuhud. Ali bin Abi Thalib berkata radhiyallahu anhu, sabar bagaikan keimanan. Sabar bagi keimanan bagaikan atau laksana kepala dalam tubuh. Apabila kesabaran telah lenyap, maka lenyap pula lah keimanan. Ini statement Ali dalam sekali ya.
sabar itu ya, bagi keimanan seseorang laksana kepala dari tubuh. Maka kalau kepala sudah hilang, tidak ada lagi kehidupan. Lenyaplah ya. Apabila kesabaran telah lenyap, maka lenyap pula lagi keimanan itu. Disebutkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Musannaf beliau. Dalam riwayat lain, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda dari potongan hadis, dan sabar itu adalah cahaya, namun dia panas. Cahaya yang panas. Maksudnya, memang dia berat, tapi dia adalah cahaya kehidupan. Sabar itu. Dia solusi ya, dari kehidupan itu sendiri. Ibnu Qayyim mengatakan, fitnah syubhat bisa ditepis dengan keyakinan. Tahu syubhatnya? Hal-hal yang samar, gak jelas dalam agama. Halal gak ya? Nah, itu bisa dihilangkan dengan keyakinan. Karena Nabi SAW sudah mengatakan halal jelas, haram jelas, diantaranya ada hal yang samar-samar. Siapa yang menyelamatkan dirinya dari hal yang samar-samar, ini gak jelas hukumnya, udah saya gak mau kerjain. Maka dia telah menyelamatkan kehormatan diri dan agamanya. Dan sampai menjerumuskan dirinya pada yang samar-samar, dia terumuskan dirinya pada yang haram. Betul, yang kita cuma ada halal atau haram. Halal jelas, yang haram jelas. Yang ragu-ragu, masuk ke dalam yang haram. Maka kata beliau, fitnah syubhat, gak jelas nih, bisa ditepis dengan keyakinan. Sedangkan fitnah syahwat, ingin selalu berbuat dosa, dapat ditepis dengan bersabar. Oleh karena itulah Allah yang Maha Suci menjadikan kepemimpinan dalam agama tergantung pada kedua perkara ini. Sebagaimana Allah berfirman yang artinya, dan kami menjadikan di antara mereka para pemimpin yang memberikan petunjuk dengan perintah kami, ketika mereka bisa bersabar dan senantiasa meyakini ayat-ayat kami. Jadi ini luar biasa penyampaian-penyampaian para ulama berhubungan dengan masalah ini.